status Facebook saya di siang hari, itu ada satu ulasan yang terkait dengan studi kasus di Om Alexandru dari Fak-Fak Provinsi Papua Barat, yang awalnya inbox saya terkait dengan rencana membangun toko offline ya. Lalu kemudian saya menjawab bahwa sebaiknya reseller, agen, brands itu memang tidak membangun toko offline. Jangan melakukan building toko offline ketika om dan tante itu belum bisa merasakan putaran cash flow ya, putaran cash flow di bisnis ini, putaran omset di bisnis ini. Gitu. Tiga alasan yang menjadi dasar ya. Yang pertama adalah saya berharap om dan tante itu benar-benar tidak bermodal. Ya, tidak bermodal. Jadi jangan memakai modal dulu untuk menjalankan bisnis di Regar Spot ini. Bahkan saya berani melarang ya, berani melarang om dan tante kalau sampai ketahuan ternyata nyetok barang di tempat, di lokasi om dan tante, mungkin benar-benar saya larang. Nah, alasannya apa gitu? Alasannya karena sebenarnya cara membangun bisnis ini tidak harus dengan konsep seperti itu. Ada technical lain yang benar-benar tanpa risiko. Ya, sama seperti cara pendaftaran jaringan yang kita move dengan 4T ya, tanpa syarat, tanpa modal, tanpa biaya pendaftaran, dan tanpa risiko rugi. Mestinya kita pakai dari 4 prinsip ini untuk memastikan bahwa om dan tante itu bisa berbisnis tanpa modal dan tanpa risiko rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya saya melarang untuk membangun toko offline ini adalah toko offline itu akan memastikan om dan tante itu membangun stok barang. Nah, target kita itu bukan sekedar menjual produk. Target kita itu adalah nantinya ada di Regar Spot. Regar Spot ini akan berubah menjadi Regar Friends, yang pastinya Regar Friends ini adalah cara investasi kita memiliki sebuah sistem berdasar jumlah user yang akan kita tarik ke sistem. Nah, kalau hari ini konsepnya terbangun basis stok, maka stok sebenarnya yang ada di toko om dan tante nanti itu akan tidak langsung diserap user, dan itu akan sangat susah bagi manajemen menghitung jumlah sebaran stok, jumlah sebaran pieces yang dibuat dari pabrik dan terserap ke user. Karena nanti ada misalkan nih om dan tante membeli produk stok di Regar Spot senilai 10 juta. Kenyataannya adalah 10 juta ini kan tidak bisa langsung habis semua ya kalau di stok di toko. Nah, fakta yang terjadi kalau sampai stok ini tuh tertahan di toko, maka manajemen itu membacanya tetap membuat produk 10 juta dari pabrik itu. Nah, pasti akan terjadi perbedaan antara jumlah piece yang keluar dengan jumlah serapan dari user. Artinya ini yang akan menjadi pertimbangan kenapa nanti data user itu tidak valid waktu di launching di Regar Friends. Jadi saya berharap nih om dan tante semuanya, di alasan kedua nih om dan tante paham bahwa jangan sampai membangun toko offline dulu. Nah, kemudian alasan yang ketiga, ketika om dan tante ini dilarang untuk membangun toko offline gitu. Toko offline ini sebenarnya seperti manajemen toko kelontong ya kalau offline. Artinya om dan tante nanti akan lebih pasif cara mau mengerjakan bisnisnya, lebih menunggu orang datang daripada sebenarnya ketika kita ngomongin online itu kita memaksakan diri untuk masuk ke rumah orang, masuk ke Android orang untuk menawarkan produk. Ya. Bayangkan kalau di toko offline satu hari itu mungkin mendapat 10-20 kunjungan aja udah luar biasa itu. Ada pelanggan yang masuk 20-an per hari ke toko kita itu udah luar biasa. Sedangkan kalau di online 20 kunjungan ke toko itu sedikit sekali. Nah, artinya ada metode yang tidak efisien kalau kita memakai di pengembangan toko offline. Nah, saya sadar bahwa om dan tante berpikir bahwa membangun toko offline itu seperti cara pebisnis di luar sana secara konvensional, punya outlet, punya
alamat, punya tempat, punya stok. Orang melihat kita di tetangga, sekitaran kita melihat bahwa kita itu buka sebuah bisnis itu. Tapi itulah digitalisasi, itulah disruption. Ketika hari ini memang hal-hal seperti itu sudah apa ya? Saya berpikir kalau kita pegang kondisi seperti itu ya, kita akan menjadi sangat mundur. Ya. Regar Sport dari awal berdiri dari 2014 sampai hari ini ya, dengan omset mungkin hampir 13 miliar itu tidak punya toko, nggak pernah punya toko. Yang ada adalah customized product, yang dibuat adalah yang dipesan. Ya, yang dibuat adalah yang dipesan. Tidak ada yang dibuat itu tujuannya untuk stok. Seperti itu. Oke, nah. Tapi ada cara menguasai offline, meskipun bukan dengan membangun toko offline. Nah, ini saya share salah satu triknya dulu ya, salah satu dulu. Nanti sekian cara akan saya sampaikan sambil berjalan, tapi ini satu caranya dulu, menguasai offline tanpa harus membangun toko offline. Sehingga harapan saya Om dan Tante tidak mengeluarkan modal. Dan pastinya nanti tidak beresiko rugi. Ya. Gini, caranya bagaimana? Gini. Nah, di Facebook saya ini sudah saya share tadi siang. Bagaimana menguasai pasar offline tanpa harus membangun toko offline dengan menggunakan FB. Nah, ini studi kasus dari Om Alexandro di Fakfak Papua Barat. Yang pertama adalah buat grup FB dengan nama profil toko Anda. Jadi, kita ibaratkan nih, sebenarnya Om dan Tante itu mau buat toko offline namanya apa? Ya, misalkan ini Alexandro Sport Fakfak, misalkan gitu. Namanya seperti itu ya, Alexandro Sport Fakfak. Atau Alexandro Store Fakfak, nah misalkan gitu. Atau toko Alexandro Fakfak, misalkan seperti itu. Bisa, yang penting jelas bahwa itu nama sebuah toko. Dan nanti memastikan bahwa pemilik toko itu Anda. Nah, mekanismenya ini kita buat seperti grup FB. Oke, jadi buat create FB-nya. Nah, create FB-nya create FB-nya dilihat pengaturan sebentar. Kalau create FB di mana ya, settingannya beda-beda. Tambah log aktivitas. Nah, buat ya, di bagian buat ini klik grup. Oke, misalkan studi kasusnya tadi Alexandro Fakfak atau Alexandro Sport misalkan gitu ya, Sport Fakfak. Nah, ada kata wilayahnya ya, ada kata wilayahnya karena ini kan tujuannya tadi offline. Ada kata kabupatennya ya, minimal kabupaten kotanya, Fakfak. Biar kalau kecamatan nanti terlalu kecil ya, terlalu kecil member yang kita atau calon user yang kita tarik ke grup nanti terlalu kecil jumlahnya. Jadi saya sarankan ini levelnya kabupaten ya. Oke, Alexandro Sport Fakfak, pilih provinsi, pastinya nanti pilih privasi ya. Ini masukkan ke privat. Privat ya, jangan di publik. Biar apa? Biar sebenarnya orang yang masuk di grup ini saja yang bisa melihat putaran produknya. Ini juga menghindari atas grup-grup hari ini yang mungkin nanti diserang oleh penjual lain. Sama seperti kita yang ketika ada grup terbuka, maka di situ kita mudah sharing produk. Nah, buat skalanya menjadi private. Oke, kalau sembunyikan grupnya, ini kita buatnya terlihat saja. Kita terbuka, terlihat, jangan disembunyikan. Oke, undang teman opsionalnya kalau memang ada teman-teman yang sudah bergabung di Facebook Anda dan itu beralamat Fakfak ya, beralamat di Kabupaten Fakfak itu, silahkan ini undang teman opsionalnya. Tapi bagaimana kalau teman-teman itu bukan di Fakfak? Ya jangan diundang. Jadi korelasikan bahwa toko ini hanya akan bertujuan mengakses pada user pengguna Facebook di Kabupaten Fakfak. Seperti itu ya. Jadi undang teman opsional ini, perhatikan bahwa ini memang teman-teman yang beralamat di Fakfak, jangan di luar Fakfak. Karena ini tadi arahnya ke arahnya adalah penguasaan pasar offline. Menyasar ke wilayah kita, meskipun kita nggak buka toko offline, tapi grupnya ini menyasar ke offline kita. Seperti itu ya. Oke.
langsung buat saja, dibuat. Oke. Nah, di part ini ada beberapa hal yang harus Om dan Tante perhatikan. Nah, apa itu? Nah, pertama adalah bantuan admin. Nah, di bantuan admin ini ada beberapa yang harus diatur ya. Nah, contohnya setujui permintaan anggota jika ini kasih lokasi. Jadi persyaratan ini di lokasinya cantumkan. Nah, cantumkan. Nah, ini berjarak 25 mil ini klik kejelasannya, kita masukkan kata fak. Oke. Nah, ini ada Brandon Fak Papua Indonesia. Nah, ini kan ada nih. Klik saja di sini. Oke. Simpan. Nah, nanti grup Facebook ini pasti ini ya, benar-benar hanya akan merekomendasikan dari orang-orang yang ada di Fak dan sekitarnya. Seperti itu. Nanti akhirnya sama seperti konsep toko offline yang hanya dijangkau oleh orang-orang offline. Maka grup ini juga nanti akan secara logaritma juga akan membangun konsep pertemanan offline ya, hanya di orang-orang yang ada di sekitaran kita gitu. Oke, kalau yang ditolak permintaan anggota, jika dan lain sebagainya ini kita cek kayaknya ini nggak perlu diatur ya, ini sambil jalan saja. Jadi cuma yang di bagian setujui permintaan anggota ini, jika ini. Oke. Lalu pertanyaan keanggotaan. Nah, tadi ada bantuan admin hanya di part ini, langsung ke pertanyaan keanggotaan. Nah, tambahkan pertanyaan. Jadi orang yang akan masuk ke grup ini setelah kita promosikan nanti mereka akan ditanya dari secara otomatis dari grup yang kita buat. Nah, pertanyaan pertama itu apa gitu. Misalkan untuk menjelaskan grup ini itu akan menjual produk, bisa ajukan seperti ini Om dan Tante. Apakah Anda membutuhkan salah satu produk ini? Misalkan gitu. Nah, ininya pilihannya itu jawabannya bisa dicentang, pilihan ganda atau jawaban tertulis. Lah kita pilih pilihan centang tambah opsi. Misalkan apa? Jersey bola. Oke, tambah opsi lagi jersey volley, tambah opsi lagi jersey badminton, tambah opsi lagi jersey racing, tambah opsi lagi jersey mancing. Oke, nah ini pilihannya ada 5 ya, ada 5. Ini kayaknya tidak bisa lebih. Oke, ketika 5 ini langsung disimpan. Nah, nanti bentuknya setiap user yang Anda grup ini Anda promokan dan ada teman dari Fak yang kemudian dia mau masuk ke grup, mereka akan ditanya ini untuk memastikan sebenarnya grup itu isinya apa sih. Nah, ini akan membantu kita. Sehingga kalau mereka memang benar-benar membutuhkan ini akan masuk dan mereka langsung ngerti, oh ini tempat di mana saya bisa nyari jersey bola, jersey volley, badminton, racing, mancing dan lain sebagainya di part itu. Oke, lalu kalau masih kemudian mau menambah pertanyaannya ya, contohnya ini saya buat contohnya lagi, ajukan pertanyaan apa itu untuk menginginkan pelayanan fast respon, cantumkan kontak WA Anda. Oke. Terus di sini kita buat jawaban tertulis, simpan. Nah, sudah ada 2 pertanyaan ini. Jadi setiap user yang mau masuk ke grup dia bisa dibantu dengan menjelaskan 2 ini. Itu bisa. Nah, di part ini sebenarnya sudah cukup ya. Kalau kita mau langsung lihat nanti ke sini, langsung kita masuk ke, oke bentar, oke, beranda komunitas. Nah, ini grup sudah terbangun, tinggal promosikan aja grup ini. Nanti kalau terkait dengan bannernya ini dan lain sebagainya bisa editing di Canva atau apa aplikasi untuk pembuatan banner. Kalau misalkan Om dan Tante kesusahan
hubungi brands melalui manajer desain, nanti ajukan untuk custom banner gitu, minta bantuan ke titik desain, pasti juga dibantu sama mereka. Saya mau buat identitas toko ini, bannernya kayak gini-gini, boleh, nanti bisa minta tolong bantuin gini-gini, pasti dibantu. Itu hanya pasti butuh waktu, tapi pasti dibantu Om dan Tante, karena brand agen reseller ini kan satu tim, dan brand itu juga punya titik desain sendiri yang untuk membangun support untuk tim kreatif, pembuatan desain dan lain sebagainya. Walaupun itu bukan tentang jersey dan itu support ke toko Anda, pasti juga akan dibantu. Nah, tinggal di part ini Om dan Tante melakukan postingan saja. Setiap hari usahakan postingan itu 1 sampai 6 lah ya, 6 sampai 5 postingan per hari untuk memastikan rutinitas toko Anda terbaca. Nah, undang semua orang ya, lalu masuk ke grup di sini, cari fak-fak ya, fak-fak, cari semuanya orang. Nah, di sini kan sudah banyak ya, banyak. Mungkin Papua kita tambahkan di sini, fak-fak, fak-fak Papua. Nah, di sini banyak yang akan teman-teman dari fak-fak yang dia beralamat di fak-fak dari pengguna Facebook. Nah, orang-orang yang di sini itu bisa direkomendasikan untuk masuk ke grup. Ya, bisa direkomendasikan untuk masuk ke grup dan lain sebagainya. Jadi cara seperti ini bisa Om dan Tante lakukan sesuai dengan lokasi Om dan Tante di wilayah masing-masing. Oke. Semakin banyak ya, semakin banyak user Facebook yang masuk ke grup Anda secara offline ya, secara tempat ini karena berdekatan saya anggap offline gitu. Maka toko offline yang Anda bangun walaupun itu online tapi akan seperti offline itu, karena memudahkan Anda kalau misalkan ada user yang pengen ketemu dan pengen dijelasin, itu juga akan jadi lebih mudah. Karena tadi sifatnya sama wilayah atau sama daerah, sehingga kalau ketemu pun masih bisa dijelaskan. Seperti itu. Nah, ini cara sederhana tentang bagaimana membangun toko online yang berfokusnya itu ke arah offline. Oke, belum lagi ketika kita masukkan ke grup juga, grup yang di fak-fak ini. Nah, fak-fak campuran. Nah, ini kan banyak ya, kita masukkan diri sekalian kotanya, fak-fak, brand Papua gitu. Nah, dilihat ini fak-fak Wambar ada 344 anggota. Ini saya klik di bagian teman orang. Nah, ini pun juga kan semua kan orang-orang fak-fak yang bisa Anda rekomendasikan untuk masuk ke grup. Jadi akan lebih masif kalau misalkan satu kabupaten itu Anda sasar untuk benar-benar bisa masuk ke grup Anda. Ya, ini akan benar-benar membantu toko Anda, walaupun online dia akan menyasar ke offline. Seperti itu. Dan ini ya. Silakan dari Om Edi. Ya, silakan Om Edi. Ya. Ini Om, itu apa kaitannya sama yang di toko offline yang di Facebook tadi Om? Grup itu Om. Itu saya nyoba tadi bikin itu, nyoba bikin. Masih agak bingung ngundang temannya itu loh Om. Ngundang temannya, berarti kalau temannya memang belum yakin bahwa itu orang-orang di lokal wilayah, misalkan Om Edi ini kabupatennya mana? Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur? Iya. Oke, jadi kalau misalkan Om Edi sudah tahu nih teman-teman yang ada di Sidoarjo dan itu berteman di Facebook yang lama, itu ya udah namanya di tag aja di situ, nanti diundang. Seperti itu. Tapi gitu, saya sarankan karena ini tujuannya untuk yang menyasar ke offline ya, itu jangan di seluruh orang, fokus saja ke offline-nya dulu. Jadi orang-orang yang beralamat di Sidoarjo. Nah, caranya gini Om. Ini Sidoarjo itu Sidoarjo, gini ya nulisnya, Sidoarjo. Oke, masuk ke orang, di sini kotanya masukkan Sidoarjo. Oke. Nah, di sini kan banyak sekali orang-orang Sidoarjo ya, Om ya. Oke, banyak sekali orang-orang Sidoarjo. Nah, bisa
bisa antara di add pertemanan dulu, oke, atau bisa langsung dipromosikan grupnya melalui inbox dan lain sebagainya. Langsung di publik, Om. Ya, gitu. Terus bisa juga sebenarnya melalui grup ini. Kalau grup ini akan jauh lebih, misalkan di sini grup, oke. Lalu misalkan kita ngambil di jual beli ya, jual beli, grup. Di sini kita ambil di Sidoarjo. Nah, ada kan kalimatnya di sini. Nah, ini kan anggota banyak sekali Om, ada 28.000, 23.000, 32.000. Nanti bisa dipromosikan untuk masuk ke sini. Bisa juga gitu. Intinya promosikan grup untuk di join. Teman-teman yang lain tuh bisa join masuk ke grup. Tapi fokus ke pertemanan di offline dulu biar terukur. Karena kan tadi ada permasalahan bagaimana membangun offline. Ya, membangun offline. Nah, apakah ini harus tepat minat di seluruh genre? Enggak. Yeah. Jangan misalkan ini cukup untuk mancingnya saja, jangan. Ya, jangan. Kalau ini cukup bolanya saja, enggak. Jadi fokusnya adalah grup ini itu menyasar orang-orang di Sidoarjo, orang-orang di Fak-Fak. Jadi bagaimana caranya secara lokal orang-orang pengguna Facebook di Sidoarjo itu ada di grup ini. Sehingga mereka nanti kita tawari produk-produk yang ada di kita. Nah, permasalahannya kan apakah itu harus tepat minat? Asalkan ini grup, nggak perlu tepat minat. Nah, lalu mempromosikannya gimana ke teman-teman tadi gitu? Bisa tadi ketika kita klik orang, ya klik orang di Sidoarjo ini, tadi kita klik orang, oke. Di part-part ini kan misalkan ini ada orang nih, saya klik, kemudian saya klik pesan, kita inbox. Ada yang akan memasuk ke spam mereka, ada juga yang sebenarnya terkoneksi, langsung terbaca mereka. Oke, jadi bisa seperti itu juga. Bisa juga ditambahkan dulu tapi nanti bisa dihapus. Nah, itu tergantung dari cara kita mindset tadi, karena tadi berawal dari gini Om. Bisakah kemudian kami itu membangun toko offline tanpa harus membangun stok gitu. Sebenarnya kalau dengan grup ini bisa seperti online yang di offline kan. Oke. Kalau ini online yang di offline kan, maka grup ini bisa dikondisikan tidak harus semuanya tentang bola, semuanya tentang voli, semuanya tentang jersey, enggak. Ini bisa seperti seluruh orang di lokal Sidoarjo itu dijadikan satu grup. Lalu apa keuntungannya konsep grup lokal ini? Keuntungannya adalah ketika nanti Om dan Tante itu bersiap ke Regar Friends, ya, orang-orang ini itu bisa langsung dikabari tentang Regar Friends untuk join di Regar Friends. Jadi artinya persiapan Anda untuk menguasai satu lokal itu akan lebih siap dari ketika itu dibangunkan grup lokal hari ini. Seperti itu.